Halo pemirsa, bermaksud memperbaiki Wi-Fi. 3 orang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersengat listrik. Akibatnya 2 pelajar tewas, 1 lainnya terluka parah terlempar dari atap rumah. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Lapan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Titik api yang berasal dari kamar membuat seorang wanita terluka dan tak sadarkan diri. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Pasar Merah, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghabiskan seluruh isi rumah. Diduga kejadian ini akibat korsleting dari salah satu kamar di dalam rumah. Lokasi yang sempit di pemukiman padat dan banyaknya warga jadi kendala petugas memadamkan api. Seorang wanita penghuni rumah mengalami luka bakar dan tak sadarkan diri dievakuasi ke rumah sakit. Gang sempit dan kerumunan warga, Pak. Untuk saya ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa, cuma tadi ada 1 orang penghuni ibu, hanya luka bakar dikit di tangannya. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah kios di kawasan padat di pinggir Jalan Musiraya, Palembang ludes terbakar. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas LPG dari warung makan. Besarnya kobaran api membuat warga dan pengguna jalan panik. Pak Orendi ini. Asap hitam dan kobaran api dengan cepat menyebar membakar sejumlah kios di pinggir Jalan Musiraya, Sialang Sako, Palembang. Warga dan pengguna jalan panik berupaya menghindari lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat meludeskan 6 kios. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi sempat terkendala lantaran akses jalan yang di portal. Dalam insiden ini, 1 anak dari pemilik kios mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Diduga kebakaran ini berawal dari ledakan gas LPG di salah satu kios penjual makanan. Dugaan sementara apa penyebab kebakaran? Dari masakan, Pak. Dari pada saat masak, karena mungkin jam makan siang, jadi pada proses buat makanan dan lain sebagainya ini. Jadi Dari rumah makan. LPG. tabung gas LPG. Tabung gas yang tadi karena pertama kali Ibu RT melaporkan ada ledakan sedikit. Ada ledakan. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Aksi tawuran terjadi di wilayah pemukiman padat, sengaja direkam dan viral di media sosial. Video amatir ini sengaja direkam saat terjadi tawuran 2 kelompok pelajar di kawasan padat penduduk di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua kelompok berlarian saling serang di pinggir jalan. Warga sekitar yang geram dengan ulah para pelajar ini langsung berupaya membubarkan tawuran. Warga mengaku resah atas aksi tawuran yang baru pertama kali terjadi di lokasi. Ya. Ada pelajar SMA tawuran. Jadi warga sini agak takut, resah, pedagang juga takut, takutnya mengganggu aja gitu. Iya. Itu ada pakai sajam atau benda tumpul, Bang? Nggak bawa apa-apa sih, cuman tendang-tendangan aja, tonjok-tonjokan pada. Oh, pada tonjok-tonjokan. Itu pelajar semua pakai seragam semua? Itu pelajar semua. Warga berharap polisi bisa segera melakukan patroli rutin mengantisipasi tawuran susulan khususnya di jam pulang sekolah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
6 orang terluka dalam kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk dan 4 motor di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan dipicu akibat salah satu truk melaju terlalu ke kanan. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga mengevakuasi seorang pengemudi truk yang terluka, korban tabrakan 2 truk di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban terluka langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapat pertolongan medis. Dalam kecelakaan ini, seorang pengemudi lain juga telah diselamatkan bersama 4 orang pengendara motor yang terluka tertimpa truk. Dari kecelakaan ini, 2 truk yang bertabrakan dan 4 motor yang tertimpa mengalami kondisi hancur. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat truk pengangkut jagung akan masuk ke gudang mengambil jalur terlalu ke kanan. Di saat bersamaan, melintas truk air mineral dari arah berlawanan, tabrakan keras pun tak terhindarkan hingga kedua truk menimpa 4 motor. Kan dia ambil haluan kanan. Dari kiri ada yang nyelip mungkin diserempet apa gimana kok langsung lari ke arah selatan. Nabrak mobil satunya tadi? Nabrak air mineral itu tabrakan. Jalan bener, jalan di jalannya dia ke arah utara. Kan dari selatan ke utara. Kalau jagung dari utara mau masuk. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan jadi sasaran aksi jambret. 2 pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amuk warga hingga mengalami luka bakar. Warga dikejutkan dengan tertangkapnya 2 pelaku jambret di Jalan Padat Karya Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Masa yang emosi juga menganiaya kedua pelaku hingga terluka bakar. Warga juga membakar motor pelaku. Peristiwa berawal saat korban, seorang wanita pegawai kelurahan, ditarik tasnya oleh 2 pelaku Pidra dan Topik warga Tegal Binangun, kawasan Pelaju. Peristiwa di depan kantor Kelurahan Sri Mulia ini membuat korban berteriak hingga mengundang massa. Kedua pelaku yang mencoba kabur ditangkap warga setelah terjatuh dari motornya. Terus? Dia maling motor itu. Pada saat ibu lihat lagi tarik tas? Iya, narik motor. Dia tuh berlari, boncengan. Jadi ibu tuh narik Korban motor. mempertahankan tasnya narik motor pelaku. Sampai ternyampak, geret. Menghindari amuk warga yang lebih parah, kedua pelaku dievakuasi ke kantor Kelurahan Sri Mulia. Oh, jadi korbannya pegawai lurah ini ya, Nen? Iya, pegawai lurah. Pegawai lurah. Kenapa nih itu? Ya, mau pasang nih ya? Hampir di masa ya nih? Ya, di masa. Dibakar tadi, sempat dibakar nih ya? Sempat, tapi belum terbakar. Sempat mau dibakar. Ya. Pelaku diamankan ke Polsek Sako, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Bermaksud memperbaiki Wi-Fi, 3 pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersengat listrik. Akibat kejadian ini, 2 pelajar tewas di lokasi, 1 lainnya terluka parah terlempar dari atap rumah. Warga Kampung Pangkalan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya 2 pelajar akibat tersengat listrik saat akan memperbaiki Wi-Fi pada salah satu rumah. Peristiwa berawal saat seorang pelajar menurunkan tiang Wi-Fi, namun tiba-tiba terjatuh dan menempel ke rangkaian kabel listrik PLN. 1 korban terpental, sementara 2 temannya yang memegang tangga ikut tersengat listrik dan tewas di tempat. Pas yang udah diturunin, mau turun karena ada putus di atas katanya, itu nempel kabel yang 3 tuh tiangnya. Jadi yang 1 lompat, yang 2 yang megang tangga itu yang menjadi korban. Korban yang terpental dalam kondisi kritis segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 korban ini akan memperbaiki antena Wi-Fi, ya. Sehingga 1 laki-laki yang menaik ke atas manjat tiang untuk memperbaiki karena tersangkut di atas. Usai kejadian, garis polisi terpasang di lokasi. Kasusnya dalam penyelidikan Polsek Tambelang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan.
Seorang purnawirawan TNI ditemukan tewas di belakang rumahnya di tebing tinggi Sumatera Utara. Keluarga histeris mengetahui korban sudah tak bernyawa. Juliana Purnawirawan ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya di Padang Hilir, tebing tinggi Sumatera Utara. Korban 57 tahun ini pertama kali ditemukan oleh istrinya tergantung di pohon rambutan. Istri histeris mengetahui suaminya tewas dengan kondisi mengenaskan. Menurut saksi, korban tewas depresi akibat penyakit yang dideritanya. Istrinya. Istrinya lagi ngapain tadi Kak? Tahu? Lagi bangun, dicari, dibuka pintu, baru manggil saya langsung dalam rumah sebelah, baru kami ke sana. Tengok udah? Udah memang tergantung. Di pohon apa tadi Kak? Pohon rambutan. Jasad korban dievakuasi ke RS Bayangkari tebing tinggi untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Manajer pinjaman online ditetapkan sebagai tersangka usai penggerebekan kantor pinjol ilegal di Penjaringan, Jakarta Utara. 98 pekerja masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Kepolisian menetapkan V, manajer pinjaman online ilegal yang berkantor di Penjaringan, Jakarta Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah petugas memeriksa 4 leader dari 98 pekerja yang diamankan. Kepolisian memastikan tidak terdapat anak di bawah umur yang turut diamankan petugas. Sang manajer terancam 12 tahun penjara. Jadi ada 4 leadernya. Nah, itu yang kami bawa ke kantor dan kami lakukan pemeriksaan. Siang ini sudah kita tetapkan 1 orang tersangka, yaitu manajernya sebagai tersangka. Nanti untuk perkembangan lanjut terkait dengan penanganan kasus ini akan kami sampaikan lebih lanjut. Hari ini kami mengamankan 1 orang manajer yang bertanggung jawab di sini dan 98 karyawan. Kemudian mereka ini semua mengoperasionalkan sebanyak 14 aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol. Sebuah kantor pinjaman online ilegal di Jalan Pulau Maju bersama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara digerebek Ditkrimsus Polda Metro Jaya. 98 pekerja dan 1 manajer diamankan. Pinjol ilegal ini mengelola 14 aplikasi. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Tersangka Tubagus Jodi, supir yang menewaskan Vanessa dan suaminya Bibi Ardiansyah, jalani sidang di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Dalam persidangan, Jodi mengakui kesalahannya dan tidak mengajukan pembelaan. Terdakwa Tubagus Jodi, sopir Vanessa Angel, jalani sidang perdana secara daring di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Jaksa menilai Tubagus Jodi bersalah karena mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi 125 km per jam dalam kondisi mengantuk hingga menyebabkan kecelakaan. Tubagus Jodi melalui kuasa hukum yang ditunjuk pengadilan mengakui kesalahannya dan tidak memberikan pembelaan. Kita juga baru mendapatkan dakwaan dan pasal-pasal yang sudah didakwakan tidak ada eksepsi. Kita langsung pada pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan bukti-bukti nantinya. Selanjutnya kita akan perkuat dalam segi pledoinya nanti. Kita eksepsi, kita tidak ada. Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kelalaian berkendara yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah di Tol Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat Jodi mengantar Vanessa Angel bersama keluarganya menuju Surabaya. Mobil yang dikemudikan Jodi menghantam beton pembatas jalan Tol Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Akibat dendam lama dan sakit hati, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ilir menembak mati seorang kakek tetangganya. Seperti apa kasus ini terjadi? Ikuti informasi selengkapnya tetap di Sergap.